Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wibowo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Tangguh, Mas Taufik. Ya, kabar Bapak sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah sehat-sehat. Refleksi di tahun 2025 kemarin, Bapak, dan Ya. awal tahun 2026. Alhamdulillah kita tentu harus bersyukur pada Allah karena masih diberi waktu, diberi kesempatan untuk menikmati indahnya dunia ini. Nah, terkait dengan perjalanan 2025 kemudian masuk di 2026. Saya termasuk orang yang insya Allah senantiasa optimis. Karena sebagai mukmin memang kita harus optimis. Tidak kita pungkiri bahwa selain prestasi juga ada tragedi ya di 2025 ini bagi bangsa kita. Banyak prestasi tapi juga ada tragedi. Nah, sehingga kalau kita menjalani perintah Allah di surah Al-Hasr ayat 18 khususnya, itu jelas sekali bahwa Allah menyeru pada orang-orang yang beriman supaya yang pertama ittaqullah, yang pertama harus takwa pada Allah. Tapi yang menarik gandengan itu ya. Jadi takwa itu ternyata kelanjutannya langsung wal tangdzur nafsun ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap diri bertanya tentang apa yang sudah dilakukan untuk harinya besok. Nah, ini berarti kan harus muhasabah. Kita harus mawas diri. Maka mawas diri dalam Islam itu adalah dalam rangka untuk menambah kualitas diri. Bukan untuk menyesali diri, tapi untuk menambah kualitas diri. Kalau kita ini kualitas kedekatan kita pada Allah ini bertambah, insya Allah secara otomatis nikmat karunia yang diberikan Allah juga akan tambah kualitas maupun kuantitasnya. Nah, itu bagi seorang mukmin optimisnya di situ. Nah, harus ya, kita ini yakin betul. Nah, dalam Al-Baqarah 107 itu kan dimengertikan kalau hanya menghadap ke timur, menghadap ke barat, dalam tanda petik itu berarti hanya sholatnya hanya sekilas gitu. Nah, itu laisal biro. Belum sebuah kebaktian, belum sebuah kebaikan. Walakinal biro, tetapi sungguh yang dimaksud dengan kebaikan atau kebaktian adalah man amana billah, dibuka dengan iman pada Allah. Iman pada Allah itu artinya kita mengakui kuasa dan kekuasaan Allah. Menawi Jawi menika ngakeni kuwaos lan panguwasipun Gusti Allah. Ya sudah, maka kewajiban seorang hamba adalah qanaah. Qanaah itu menerima dengan ikhlas lillahi ta'ala apapun yang diberikan Allah. Kalau dalam bahasa saya harus berani mengatakan yang diberikan Allah kepada saya adalah inilah yang terbaik untukku hari ini. Kenapa saya tekankan kata hari ini? Karena kalau ada ketidakpuasan, Allah masih beri ruang ud'uni astajib lakum. Bermohonlah kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Nah, kembali kepada mawas diri. Baik, kalau untuk prestasi sekali lagi kita juga senang, sudah banyak prestasi. Pertumbuhan ekonomi meskipun belum begitu menggembirakan, ya sudah ada pertumbuhan. Ya. Kemudian stabilitas politik juga cukup stabil. Tapi kemudian ada, menurut saya, ada yang perlu kita renungkan bersama, kita kaji bersama, yaitu musibah di hampir selesainya 2025, yaitu banjir yang demikian mencengangkan yang terjadi di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh khususnya, serta beberapa tempat yang lain. Hampir rata ya di seluruh ya, Jawa juga. Jawa juga ada di, misalnya di Banjarnegara, di Cilacap juga ada tanah longsor. Ya, jadi ini memang ada. Nah, Mas Taufik, Mas Fajar, saya agak
mungkin agak beda ya dengan sudut pandang yang lain. Tapi mudah-mudahan sama. Artinya begini, saya maka sangat sambut baik tadi pertanyaan penyanyi terkait dengan mawas diri tadi. Ini saya baru pulang khotib Jumat. Nah, bahkan tadi malam dan sebelumnya, pokoknya 2 hari setelah peristiwa banjir di Aceh, di Sumatera Barat, di Sumut, saya melihat ada ada 2 hal yang sama-sama sebenarnya mungkin sama-sama ingin bersimpati, berempati. Tapi ada yang tulus, kemudian dengan actionnya luar biasa. Dengan musibah kemarin itu kan kebersamaan bangsa ini luar biasa. Semua komunitas, luas apapun itu melakukan upaya untuk bagaimana berempati, mewujudkan simpatinya kepada saudara-saudara yang kena musibah. Ini luar biasa. Nah, tetapi juga ada pernyataan-pernyataan ya, statement-statement yang menurut saya ini perlu untuk kita kaji bersama. Yaitu adanya tuduhan-tuduhan yang seakan-akan banjir itu kemudian yang salah hanya pemerintah atau pejabat pemerintah gitu. Nah, ini yang saya tidak menyalahkan yang berpendapat seperti itu, ya sah-sah saja. Tapi bagi saya, agar pendapat yang sebenarnya sudah bagus itu berkelanjutan sehingga berbuah, saya ingin membawa tuntunan umat Islam ini. Yang sesungguhnya Quran itu kan bukan hanya untuk umat Islam ya. Hudal linnas loh Quran itu ya. Petunjuk bagi semua manusia. Semua manusia. Nah, apalagi muslim. Nah, saya ingin mengajak kawan-kawan, saudara-saudara yang melakukan kritik-kritik tajam itu berbuah gitu. Artinya tidak menjadi fitnah. Kalau dibiarkan sekarang ini, kalau dibiarkan liar, bisa jadi fitnah. Karena kadang tuduhan misalnya pada menteri tertentu, ternyata setelah 1-2 hari ada kesempatan menteri itu mengemukakan pendapatnya, ternyata datanya beda. Yang dikritik melepas berhektar-hektar di sebuah taman hutan rakyat, tapi ternyata itu di Riau, sementara banjirnya di Sumbar, Sumut, Aceh, kan nggak begitu nyambung. Baru kemudian berpindah pada menteri yang baru. Pokoknya menteri-menteri yang ada kaitannya dengan bencana kan terus seakan-akan yang salah hanya. Nah, sekali lagi saya katakan, saya tidak menyalahkan atau menafikan kritik tadi. Hanya saya justru ingin melanjutkan agar kritik itu ada buahnya. Nah, buahnya apa? Buahnya agar terjadi tatanan yang sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Nah, maka kemudian saya lebih mengkaji surah Saba ayat 15, 16, 17. Tapi sekali lagi ini sependek pengetahuan saya, para kiai, para nyai, ustadz, ustadzah, hendaknya berkenan mengkritisi saya kalau saya salah. Jadi kalau katakan misalnya kemarin yang disalahkan Menteri Kehutanan. Nah, oke. Katakan salah Menteri Kehutanan. Tapi kita harus tahu menteri itu siapa sih? Menteri itu kan pembantu presiden. Nah, yang kan siapa? Yang kan berarti kan presiden. Sementara presiden ini yang milih siapa? Kan rakyat. Nah, adil dong, gitu ya. Kalau kemudian menghasilkan presiden dan kabinetnya kemudian tidak amanah atau kurang amanah, berarti sang pemilih ya harus mawas diri. Kenapa bisa kemudian memilih atau terpilih yang kurang amanah? Nah, ini yang saya katakan berbuat tadi. Kalau kita mau mawas diri dengan sungguh-sungguh, insya Allah ada buahnya. Nah, gitu. Nah, kita lihat apakah kejadian yang banjir seperti itu di Al-Quran ada. Saya sangat meyakini, karena Rasul itu mengingatkan. Ketika akan itu kan berpesan, kepadamu aku tinggalkan 2 perkara. Ma intama satu bihima, barang siapa yang mau
berpegang pada keduanya itu nata dulu abada. Tidak akan tersesat selamanya. Kitab Allah ya Al-Quran, wa sunnati Rasul Al-Hadis. Nah, ya, saya juga akan mengajak panjenengan khususnya dan pemirsa nanti pada umumnya, ini mari kita cermati. Al-Quran itu zalikal kitabu la raiba. Artinya pastilah. Sudah pasti, tidak ada keraguan. Nah, sementara di surah ke-34 atau surah Saba ayat ke-15 ini disebutkan dengan jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana li Saba'in. Jadi sesungguhnya adalah pada kaum Saba, itu ada negeri namanya negeri Saba. Itu kaumnya itu dijelaskan oleh Allah di sini fi maskanihim, di tempat kediaman mereka, artinya di negeri Saba itu ayatun, ada ayat-ayat Allah, ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Iya. Nah, apa ayatnya itu? Jannatani, ya berupa dua kebun, an yaminin wasimalin, yang berada di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Nah, kemudian ya kebun itu diterjemahkan juga hutan juga bisa. Nah, hutannya itu kemudian berisi apa? Kulu min rizki rabbikum. Nah, makanlah olehmu dari rezeki ya dari Tuhanmu, berupa hutan tadi. Artinya di situ tersedia bahan makanan yang sangat enak, menyehatkan, mengenyangkan gitu ya, bagus untuk kehidupan ini. Nah, tugasnya apa? Setelah mendapatkan nikmat tadi, tugasnya adalah washkurulah, dan bersyukurlah kepada Allah. Maka ketika generasi Tuan negeri Saba tadi mentaati Allah, menjauhi larangannya, Allah membayar lunas janjinya. Bagi orang bersyukur itu kan la azidanakum, dibayar janji oleh Allah dengan dilipat gandakan nikmat tadi. Berupa apa? Kelanjutan ayat ini kemudian baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri Saba itu dijadikan suatu negeri yang indah, yang aman, yang guyub, yang rukun dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, menariknya dalam ayat 16-17 ini kemudian saya katakan tadi, nah, kita jangan sampai keliru bahwa ada tadi tugas waskurulah tadi, bersyukur pada Allah tadi. Nah, iya, kalau kemudian kita tidak menyiapkan generasi, maka ini yang saya minta. Ayo, kita mawas diri. Seberapa ikhtiar kita, sejauh mana waktu yang kita sediakan, seberapa untuk anak muda kita. Fasilitas yang ada pada kita ini sudah seberapa yang kita bagikan pada anak muda. Bahkan sampai kepada pembiayaan dan sebagainya. Artinya regenerasi itu kita harus pegang peran. Kita harus terlibat di dalam regenerasi. Apapun. Nah, termasuk dalam bidang politik. Kita harus melakukan regenerasi agar politik di negeri kita ini, demokrasi di negeri kita ini semakin tambah tahun, semakin berkualitas. Nah, tadi saya sudah menyinggung depan. Katakan misalnya kemarin masih ada dengan harus bayar-bayar gitu ya, untuk menggait pemilih itu harus bayar-bayar. Oke lah, dari awal tapi saya minta yang mengeluarkan kapital ini punya cita-cita bahwa aku mengeluarkan kapital ini agar aku mendapat kekuasaan. Ketika aku berkuasa, aku akan jalankan perintah Allah untuk membawa bangsa, membawa generasi penerus itu untuk bersyukur pada Allah. Insya Allah akan terjadi. Tapi kalau hanya berhenti di perdagangan, artinya ketika mengeluarkan kapital, kemudian dia ya saya keluar 1 miliar ya saya harus dapat ya lebih loh. Nah, ini namanya hanya berhenti di perdagangan. Ya sudah, semakin hari akan semakin kapitalis. Nah, jadi kapitalis yang kemudian tidak tertutup. Berat ini. Maka dampaknya apa? Dampaknya kalau kita lihat sekarang adanya illegal logging, penambangan ilegal yang luar biasa marak, merusak lingkungan, merusak ekosistem.
Iya, narkoba yang kemudian itu kemudian penurunan kualitas pendidikan, sudah. Itu mau tidak mau harus kita evaluasi diri. Nah, jadi biasakan ya, saya sampaikan tadi, kita mawas diri itu mencapai target supaya mengamalkan. Kalau yang muslim, insya Allah sudah biasa baca, bahkan hafal. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu targetnya sudah. Katakan ya Muhammad bahwa sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku itu lillah hanya. Sehingga semua aktivitas kita harus lillah. Maka saya katakan tadi, saya masih bisa mentolerir ketika saya akan menjadi caleg misalnya, saya mencaleg. Kemudian saya ingin dapatkan kursi itu dengan saya, kok masyarakat masih harus minta ini, oke lah, kita keluar sebagian harta kita keluar, tapi niatnya tadi, ketika nanti saya sudah mendapatkan posisi, itu adalah untuk mengembalikan sebagaimana mestinya. Rakyat ini kan, menurut saya biasanya rakyat kecil itu kan usahanya perut ya, nggak bisa ditunda-tunda. Oke, kita dulu. Nah setelah itu, para pemenang di pemilu baik itu eksekutif, legislatif, ini kan harus memiliki program berkelanjutan bagaimana agar rakyat ini sejahtera. Sehingga nanti dari pemilu ke pemilu itu menurun angka apa itu wani pironya itu. Karena kesejahteraan sudah dia buktikan dengan memilih pemimpin-pemimpin yang berkualitas.